Ya selama memang alkoholnya tidak banyak, paling berapa persen itu boleh-boleh saja. Ya, dan itu biasanya enggak begitu banyak alkohol yang ini standar di bawah berapa persen. Jadi boleh-boleh saja. Tapi yang lebih aman minyak wangi yang bebas alkohol, non alkohol itu lebih nyaman. Kita cari barangkali ada kan itu. Itu sunnah kita mau sholat. Karena malaikat tuh seneng sama yang harum-harum. Jadi ketika kita apalagi mau sholat berjamaah kan, mau sholat berjamaah kumpul sama orang. Jangan sampai kita pakai baju mohon maaf gitu ya, habis dipakai seharian. Ya keringetan bis kondangan gitu kan. Nah, itu ngaruh juga, Pak. Ya jangankan malaikat, orang sebelahnya aja udah apa sih ini? Ya, itu ngaruh, Pak. Makanya saya punya guru, mohon maaf, punya guru. Itu kalau mau sholat itu beliau beda baju yang dipakai sehari dengan yang buat sholat. Itu beda, Pak. Walaupun masih baru gitu kan, karena ya tadi takutnya seharian kan agak kurang nyaman. Ini kita mau menghadap Allah, pakai baju yang istimewa mau menghadap Allah. Jadi jangan asal-asalan kita ngadep PRT aja kudu sopan. Ya kan, Pak RT pakai kaos itu partai. Ya, gambar PDI gitu. Ya kurang sopan. Tapi kalau datang ke RT ke RW gitu kan, ke lurah dandannya bagus, bener disambut tuh, Pak. Mohon maaf, coba Bapak datang ke Pak Lurah pakai pokek. Ya kan, pakai kaos gitu kan. Waalaikumsalam Lurah. Diintip ini orang mau habis olahraga mau kemana gitu. Jadi penyesuaian. Apalagi mau menghadap Allah, ya kan, usahakan tadi pakainya rapi, pakai wewangian. Terus lagi mohon maaf, kalau kita punya baju apapun di rumah, apapun itu nikmat dari Allah, pakai buat ibadah. Jangan disimpan. Jangan, apalagi 40 hari di rumah. Itu dihisab di hadapan Allah, ditanya. Kalau kita punya baju banyak, Pak, yang masih senang pakai, yang kurang senang kumpulin kasih ke orang. Ntar kita senang lagi sama baju yang model baru, beli lagi. Nggak bakal putus rezekinya. Semakin banyak ngasih orang, dikasih sama Allah. Allah nggak pernah tidur. Jadi saya begitu tuh, Pak. Ya, makanya baju saya itu di lemari alhamdulillah. Ya banyak karena apa tadi? Sering ngasih, sering dikasih sama orang. Dari jamaah semua nih, Pak. Ya, dari jamaah ini semua dikasih. Jangan bilang-bilang, Pak. Allahu Akbar, iya Pak, kopiah banyak saya dikasih karena saya senang ngasih. Bagi-bagi Pak Ustaz. Iya boleh Pak, boleh. Nabi begitu Pak, kalau ada sahabat senang kasih. Ya. Tolong ini mah jangan. Iya. Jadi yang orang kalau ada saudara yang datang, ya dari saya ataupun dari pihak istri, saya mesti tolong cari baju yang Abi jarang pakai, kasihin ke kakak. Kasihin keponakan. Allahu Akbar, benar itu Pak. Sarung, saya sering kalau Ramadan pulang saya ngasih sarung, saudara-saudara. Ya sampai 10, tapi nggak putus, ada aja jalan rezekinya diganti sama Allah. Nggak pernah celong itu Pak, sarung, sejadah, sorban itu barakallah. Emang benar wa'adallah, janji Allah itu benar. Barang siapa yang suka berbagi pasti banyak dibagi sama Allah. Termasuk materi dunia itu. Jangan disimpan juga duit kita Pak sampai tahunan gitu ya, kasih ke orang. Iya, kalau hari Jumat ngasih sodakonya yang gedean, itu hari raya kita. Begitu. Sekalian niatin buat orang tua. Aku niat sodako 100.000 ini pahalanya buat orang tua dan mertua. Sampai Pak, niatin buat apa kita mati dari bawah. Jadi jangan sampai setiap Jumat 2.000 niat buat orang tua, bingung malaikat yang baginya. Ya minimal lah yang pantas lah 20, 50 gitu kan. Ya insya Allah nggak bakal kurang rezekinya. Itulah yang dicontohkan para sahabat. Ya, ini pernah juga yang rahimakumullah. Ya cucunya Nabi Muhammad, namanya ya Zainal Abidin, itu cicitnya.
Jadi anaknya Husain, masih keluarga Nabi Muhammad. Zainal Abidin yang rahimakumullah, suatu ketika beliau ada di tempat ibadah. Jadi memang orang-orang soleh itu nggak jauh dari tempat ibadah, Pak. Nah, Bapak juga kita nih belajar terus sama orang-orang yang baik. Kalau hidup kita ini pengen diperhatiin sama Allah, anak keturunan kita pengen diperhatiin sama Allah, jangan jauh dari tempat ibadah. Kalau ada panggilan Allah, datang ibadah tepat waktu. Terus pikiran kita ini terus pengen dapat ridhonya Allah, kemurahan dari Allah, kemudahan dari Allah, pertolongan dari Allah. Ini doa-doa seperti ini akan berlaku buat anak cucu kita. Jadi kita bisa begini nih, sebenarnya doa orang tua kita dulu. Yang dulu luangin waktu maghrib salat berjamaah dengerin taklim, di hatinya kan terbesit, ya Allah mudah-mudahan anak cucuku pada senang ibadah ya Allah. Ini kita seperti doa kakek nenek buyut kita dulu. Nah sekarang kita ngewarisin buat anak cucu kita juga begitu. Sibukin amal-amal yang baik, nanti keberkahannya buat anak cucu. Ya, Ali Zainal Abidin tadi, Ali Zainal Abidin, cicinya Nabi Muhammad, beliau selalu di masjid, di tempat ibadah, beberes masjid, masya Allah. Ya, jadi imam kalau punya ilmu, ya kan, jadi imam, ajan, masya Allah, barokah. Ada taklim, ikut nimbrung taklim, karena pahalanya gede, Pak. Orang taklim begini nih kan, lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Taklim seperti ini, bahkan pahalanya lebih baik daripada kita menjenguk 1000 orang sakit. Coba, boro-boro kita menjenguk 1000, satu aja dilewatin dulu. WA doang ya, maaf ya kalau nggak datang, repot. Biar sehat ya, sehat doang. Iya, padahal sunnahnya mah datang ke sana ke orang sakit tuh Pak, ama ngedoain bawa sesuatu. Yang datang ke orang sakit ditanya, apa yang dirasa? Lah kagak ada, orang kagak bawa apa-apa sih. Ya, begitu. Jadi jemaah rahimakumullah, ya Ali Zainal Abidin, beliau ternyata kedatangan tamu, Pak. Ini si tamu tadi ini lagi nyari si B, si A nih. Karena punya utang, kalau sekarang mah 15 juta deh. Punya utangnya. Romanya mah jemaah rahimakumullah, si A ini lagi nyari rumahnya si B nih yang utangin ini. Karena belum tahu alamatnya di mana. Yang diketahui yang masih A ada Ali Zainal Abidin. Lagi di masjid kan, orang zikir, ibadah. Maka apa yang terjadi? Romanya kecapean, Pak, bawa tas nih, kayak tas model begini nih ya, kayak punya saya gitu, tas itu zaman dulu. Nah, duitnya ditaruh di tas, ketiduran, Pak. Lagi tidur si B nih, temannya si A nih, orang udah janjian ya. Dia datang ke masjid karena lagi tidur lihat tas, jangan-jangan duitnya di sini nih, mau bayar utang ke saya. Dibawalah sama si B, orang temannya. Bangun tidur jam rahimakumullah nggak ada. Nudulah sama Ali Zainal Abidin, cicitnya Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Pak, mohon maaf nih, ini saya tiduran nih, nggak ada nih, ya tas saya. Emang mau kemana? Mau nyaur utang. Berapa ininya duitnya? 15 juta. Ke rumah. Tuh orang soleh tuh Pak, orang punya duit. Dituduh nggak banyak repot. Orang duit ada, dunia nggak dibawa. Yuk ke rumah. Hilangnya berapa? 15. Dikasih Pak 15 juta. Udah dikasih jamaah rahimakumullah, apa yang terjadi? Datang si B. Waalaikumsalam. Lah si itu tidur mulu, tadi saya kesini. Mengapa? Kita saya bawa. Ya Allah, gimana sih kamu nggak ngasih tahu? Ini saya malah dikasih duit sama Ali Zainal Abidin 15 juta. Allahu Akbar, Pak. Itu si itu tadi minta maaf sama si A. Si A minta maaf sama Ali Zainal Abidin. Apa yang dikatakan Ali Zainal Abidin? Udah bawa aja duitnya, bos, itu 15 juta nggak apa-apa. Masih ada saya duit. Ini model begini nggak ada Pak zaman sekarang. Iya kan? Oh, malah kalau nunjukin dapat persenan. Allahu Akbar. Ya itulah kalau kita bercermin ke orang soleh Pak, luar biasa. Kita jadi lembut hatinya.
Itu saja amal batin. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.